Jam 1 lewat 12 menit. Kok nggak dimatikan TV-nya? Dimati sendiri. Aku bungkus nasi masih banyak kan, sama berengket botok. Bikin teh es jeruk jeruk hangat, jeruk lemon hangat. Ya. Aku taruh sini. Nih. Aku taruh sini ya kemarin. Tinggal diginikan. 2 kali seduh aku. Banyak soalnya itu. Tinggal kasih gula. Satu, 2, 3, 4, 5. Agak manis. Udah selesai. Aku aduk-aduk ya. 2 kali seduh aku pakainya. Diaduk-aduk, mendidih, dimatikan. Udah mendidih. Matikan ya. Udah selesai. Bak semuanya ya. Biar airnya tuh, pikir aku tuh ngendap kayak gitu, kemudian lebih dingin. Kalau dadak itu kan kadang-kadang airnya hangat kayak gitu loh. Udah, aku mau goreng. Sekarang masih jam 2, aku mau goreng ayam. Nih, ayamnya aku goreng. Kalau bisa pokoknya jangan sampai menunda pekerjaan. Kemarin aku batuk ya, aku langsung habis buka langsung aku tidur. Ya udah, yang penting aman kayak gitu loh. Udah selesaikan ini kayak gitu, pokoknya nggak terlalu numpuk kayak gitu. Soalnya kalau rumah kecil itu kan sangat itu ya, pengaruh banget. Kalau aku kan dapurnya itu jauh dari kamar aku, jauh dari ruang keluarga aku, jadinya nggak ngefek sih. Tapi ibu aku tuh yang nggak mau, habis makan cuci, habis pokoknya kayak gitu, habis masak langsung dicuci. Soalnya itu ya, selain peralatan masaknya nggak banyak kayak gitu, memang nggak semuanya dipakai, nggak digelangsar kabeh, disimpan kayak gitu. Yang ada yang ukuran kecil, besar kan besar sekali kan, nggak mungkin dipakai terus. Ya udah, kalau aku ya sama aja, apalagi rumah sederhana ya. Jadinya aku harus itu masak dicuci, makan dicuci, pokoknya keluarga juga kayak gitu. Aku ya gak bayangin juga sih kayak gitu, meskipun pak suami aku itu bosan paling ya, jenuh, ada titik jenuhnya itu masalah ekonomi, masalah apalah. Ya wes, aku mau goreng ayam.
Ini aku saring dulu. Kayak gini aja loh. Jadi kan bening ya, nggak ada kotoran kayak gitu. Tuh. Pakai api sedang aja. Ini udah aku goreng kemarin nggak kemakan, ya udah aku goreng lagi. Habis tuh nggak bisa. Aku ganti kompor listrik tuh, nyalakan tuh ada tuh nyala sendiri. Aku pakai kompor listrik di situ kayak gini. Kompor listrik tuh kayak gini kompor listrik aku ya, ini Minion. Ini udah ini kayak gini kompor listriknya. Itu nyala tuh lah, udah otomatisnya rusak sih. Otomatisnya itu ada otomatis nyala. Tuh nyala tuh nyala kan, itu berarti panasnya nambah. Dulu ada puterannya. Aku pakai kompor listrik. Lama ya, kompor listrik tuh lama. Tapi kan ada kecepatannya ya, kecepatan level 1, level 2. Itu tuh nanti mati loh, mati itu berarti udah nyampe di level tertentu itu 1, 2, 3 loh, nyala lagi. Enak sih kompor listrik. Aku mau beli dulu satu tungku separuh ini itu 5 juta. Aku ditawarin temen aku, mahal banget. Aku enggak lah, nanti aja kalau sudah musim, biasanya murah. Teknologi sih, bunga-bunga aja tuh ya, bunga-bunga yang mahal kayak gitu tuh biasanya satu daun aja dihitung berapa kayak gitu. Bahkan satu pohon itu berapa daun tuh 600.000 kayak gitu. Tapi kalau sudah banyak jenisnya, udah banyak anakannya itu murah kayak gitu. Di toko bunga itu murah kayak gitu. Ibuku dulu kayak sirih merah itu 100.000 ya, zaman dulu waktu itu tahun 1900-an, 90-an pokoknya. Sekarang itu 15.000 ada, 10.000 ada, tapi bibit ya. Terus sama dengan teknologi juga, aku dulu ditawari teman aku satu tungku kompor listrik itu harganya 5 juta. Itu bekas loh ya, second. Aku nggak mau, aku udah ada, aku itu kompor listrik aku satu tungku juga, tapi pancinya itu juga, pancinya itu ya ini juga, nggak bisa pakai panci lain, nggak bisa. Terus aku nggak mau, nanti aja kalau sudah musim aku mau beli. Biasanya memang kalau sudah musim itu murah sih kayak gitu. Tapi ada yang kalau pinter milihnya itu nggak ada ya, produk itu dibuat cepat rusak itu nggak ada. Paling salah penggunaannya kayak gitu, nggak teliti menggunakannya. Biasanya itu tergantung dari pemakaian juga kayak gitu, bahan-bahan yang digunakan. Makanya harga mempengaruhi kayak gitu. Kalau beli mahal kapan aja ya bagus kayak gitu. Pokoknya harus pinter milih kayak gitu. Aku pingin sih kompor listrik supaya aku nggak beli-beli LPG. Ada di sebelah sana tuh ada
LPG itu nggak pakai LPG lagi, udah pakai kayak aliran listrik itu gasnya kayak gitu. Aku tanya kan, ini aliran apa Bu? Ini aliran gas. Oh, kan ada gas dari kotoran ternak sapi itu kan ada kan, kayak gitu. Gasnya kayak dialiri kayak listrik itu di suatu daerah kayak gitu. Satu daerah tuh pakai itu LPG yang nggak usah beli kayak gitu. Tapi aku takut. Aku semuanya takut sih sebenarnya, kompor LPG juga takut, kompor listrik masak itu aku takut dulu, nyemplungin sama minyak itu takut kayak gitu kan. Mendidihkan air untuk kopi aja tuh apa teh kayak gitu, untuk susu aku bikin susu sendiri kayak gitu. Aku ngerebus air waktu SD itu, namanya SD juga ya, aku aduk-aduk biar cepet mendidih, padahal ditutup itu biar cepet mendidih pakai panci. Tapi lama-lama itu yang bikin pinter tuh sebenarnya banyak sih, belajar, ilmu yang tersedia ya. Waktu yang tersedia, kesempatan itu ya namanya, waktu dan kesempatan, kemudian kemauan. Kemudian kan harus ada apa yang dipelajari gitu, gak gambiang kayak gitu ya. Sekarang butuh apa, aku dulu butuh teknik kimia, kemudian aku butuh bahasa Inggris, kemudian udah aku ikut tuh di New College Surabaya di Kertajaya itu, New Concept kayaknya, lupa, New Concept College, NSC, New Surabaya College. Enggak sampai di EF sih, first itu enggak sampai aku, mahal di situ kayak gitu. Udahlah aku deket Kertajaya aja, deket kos pak suami aku kayak gitu. Terus apalagi ya, bahasa Inggris, kemudian aku belajar agama. Sekarang aku belajarnya itu berumah tangga. Padahal aku dikasih sih secuil pendidikan rumah tangga, bagaimana tuh menyiapkan makan breakfast, makan pagi ya, sarapan, lunch sama dinner. Makan malam itu pakai lilin, kemudian dinner itu ya. Kalau pagi itu biasanya telur rebus, ada tempatnya tuh, telur rebus satu itu ada tempatnya kayak gitu. Pakai roti, diadaptasikan. Zaman dulu kan pengaruh asing tuh sangat mudah kayak gitu loh. Kan asing banyak dulu ya, kayak gitu kan. Pengaruh asing tuh sangat mudah ya. Jadi yang diajari waktu itu di SMP aku tuh bukan sarapan pagi ala apa aku yang sekarang ya, barat kayak gitu. Bagaimana menyiapkan breakfast, makan siang, lunch, makan malam, dinner kayak gitu. Jadi kita adaptasinya ke Indonesia tuh mudah kayak gitu. Mudah banget kan, paling butuh piring kayak gitu, sendok garpu, minum kayak gitu. Kecuali ada apa ya, makanan yang tersedia banyak kayak gitu tuh, mungkin ada kuah, ada keringan kayak gitu tuh harus pakai mangkok kayak gitu, ditumpuk kayak gitu. Habis makan makanan berat, makanan ringan, terus sampai makanan dessert, makanan yang terakhir kayak puding-puding kayak gitu loh. Udah aku selesai nih, aku gosong matang kan, matang juga loh. Udah selesai. Untung aku ada kompor listrik ya. Aku sejak kerja ini, aku belum nikah tahun berapa ya, aku 98 ini. Aku ingat satu kali gaji aku belikan ini, sisa buat pulang aja. Ya, soalnya itu satu kali gaji itu dulu. Satu kali gaji aku buat pulang kayak itu. Kamu aku udah habis ya ibu aku. Kenapa? Dulu 150 itu berarti kan ya. Aku belikan alat kok untuk masak, kompor listrik kayak gitu. Terus aku ditambahin sama ibu aku kayak gitu loh. Rongono kan aku langsung tania ya, berusaha kayak gitu. Namanya juga berusaha ya, berusaha di bidang lain kayak gitu. Berusaha di bidang lain toh aku mau belajar kayak gitu. Wis,
Aku copot kayak gini ini ya. Udah mati. Jangan dipegang ya, panas ya. Kalau ini ini bahaya ini sebenarnya kalau makanya harus dalam pengawasan orang tua ya kalau anak-anak itu. Kayak gini tuh kalau masaknya pakai kompor gas. Kompor listrik. Udah selesai. Ayamnya. Tuh botoknya, nasinya, itu es jeruknya. Wow. Udah selesai. Selamat berbuka puasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau ambil piring kayak gitu. Masih belum jam 3 kurang seperempat. Wih, aku pakai es jeruk lemon. Udah ada piringnya semuanya. Kayak gitu aja. Aku mau buka dulu. Mau sahur dulu. Nawaitu somagoden an adai fardi syahri Ramadan hadai sanati fardolillahi ta'ala. Ini tinggal dibuka loh nasinya. Kurang ya itu gelasnya anakku. Ini gelas ya pelajaran pendidikan rumah tangga itu aku adaptasikan ke dalam keluarga kecil aku kayak gini ya, nggak pakai tempat telur, udah hilang tempat telurku, sudah hilang kecil segini tempat telur rebus kayak gitu hilang. Udah nggak ada ya zaman SMP. Udah selamat berbuka puasa, bismillahirrahmanirrahim, udah tadi ya dok niatnya. Nawaitu somagodin an adai fardi syahri Ramadan hadai sanati fardolillahi ta'ala. Ayo nak. Batuk kerupuk. Meskipun batuk padahal batuk ya. Tak apa selesai. Ini lumayan kok apa? Gak bikin batuk juga, bagus ini kan udah ditiriskan ya. Ayo nak. Ini botok botok hati ayam dan udang. Ayo makan sendiri, ambil sendiri, pinter. Ayamnya dek, ayam goreng. Itu jeruk dek, jeruk anget ayo mal. Jeruk anget, lemon. Itu lemonnya kelihatan kan dari situ. Aku suka sih jeruk tuh. Kalau jeruk lemon, jeruk nipis tapi diperas ya. Kalau jeruk nipis pahit sak kulit itu pahit. Saya semuanya udah habis loh. Aku suka sih kalau habis ganti baru. Ganti baru. Udah selesai. Aku beresin dulu ya semuanya ini. Soalnya sedikit-sedikit aku mengambilnya. Udah kayak gini aja. Tuh aku taruh situ. Nasinya masih. Aku taruh sini aja. Taruh kulkas. Aku tutup kayak gini. Udah. Aku tutup kayak gini aja. Gak aku ganti ya biar apa ya, aku punya banyak kok dandangnya itu. Dah tes semuanya. Ini aku matikan ya biasanya. Kayak gitu.
Wis bubuk. Batuk-batuk semuanya loh. Udah biarin aja tidur. Ini sudah aku kosongin kayak gitu. Aku udah mau cuci yang ini kan. Kayak gitu aja udah disabun semuanya ya. Ini kayak di pedesaan ya, pegunungan. Udah selesai, alhamdulillahirobbil alamin. Udah kayak gini aja hari ini sampai jam 3:30 aku mau mandi. Aku jam 4 pagi ya, sebelum subuh ini udah ada syirah sih di masjid kayak gitu. Belum adzan subuh kayaknya, apa sudah ya, kayaknya udah ya. Aku mandi seger kayak gitu. Udah aku mau nemeni anakku, mau kemarin masih ada 2 pelajaran. Sekarang itu pelajarannya ulangannya seni rupa sama TIK. Dia kan sering ya udah ngisi LKS di sekolah kayak gitu. Maupun PR ya, sedikit-sedikit dikasih PR supaya belajar. Mungkin ya aku nggak tahu kan, anakku pulangnya jam 2 ya. Jam setengah 1 apa? Ya setengah 1 tidur, udah tidur. Tidur di kamar aku temani aja. Aku nunggu subuh. Ini udah jam 4-an. Aku sudah mandi. Pokoknya aku kalau dari dapur itu mandi soalnya. Makanya aku daster tuh sebenarnya kan nggak kotor sih. Aku kucek dulu kan kayak gitu. Sebentar sih ya. Pokoknya dikucek ya supaya nggak tahu, kadang kotor basah sedikit itu aku cuci. Di kamar apa di dapur itu kayak gimana kayak gitu loh. Beda banget ya dapur sama kamar, sama-sama harus bersih, semuanya sih harus bersih, nggak pilih-pilih. Maupun kamar mandi, dapur, kamar tidur, itu semuanya tempat tinggal supaya kita nyaman, hidup nyaman di dunia. Nggak tahu aku kalau di akhirat itu ya, pertimbangannya kan Allah Maha Esa ya, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Coba sebut nama-nama Allah itu 99. Kalau sifat-sifat Allah itu kayaknya kalau nggak salah ada 20. Aku taunya Kidam Bako, terus apa lagi ya gitu. Udah aku mau nemeni anakku. Wah. Mau nonton TV aja. Nggak ada apa-apa, coba ada halaman ya. Mungkin tapi ada halaman pun jam 4 loh kayak gitu. Kalau di mana itu di pasar Keputaran itu ya, aku diceritai sama Pak Sayur, Mbak, subuh itu pasar itu sudah rame, pasar Keputaran itu kayaknya gitu. Pokoknya habis subuh itu Pak Sayur itu sudah beli-beli sayurnya kayak gitu, udah rame. Tapi kenapa sampai jam 6 belum? Dulu ya masih jam 6 kok belum sampai di pasar kayak gitu. Ya masih muter-muter, aku muter-muter ke kampung-kampung lain. Sekarang sudah mangkal. Mangkal di ada fasilitas umum sudah jalan kayak gitu. Masjid sudah ada. Dulu masih kayak musolah kayak gitu. Terus pasar juga belum. Satpam sudah ya, awalnya satpam, pos satpam, kemudian musola, kemudian pasar, sarana olahraga. Kayak gitu nggak langsung ada. Biasanya kalau langsung ada sampai lapangan tenis itu harganya yang mahal. Dulu murah di sini nih. Sekarang sudah hampir 500, setengah miliar. Itu tipe kecil loh ya. Kayak gitu sudah setengah miliar. Kalau tipe 60-an itu sudah 600-an, 700 kayak gitu. Kalau sudah renovasi bisa ada yang sampai MM-an juga. Kalau renovasinya bagus, kuat, tingkat kayak gitu loh. Udah ya. Hari ini aku itu aja Senin. Kalau setiap hari sih seru sih sebenarnya. Cuman aku itu
aku nanti kasih batas waktu kapan ya supaya aku siap menghadapi masa tua aku yang itu tadi, lingkungan bersih, badan sehat, kemudian makan enak, tidur nyenyak, kemudian mati gampang. Husnul khotimah kayak gitu, matinya itu kayak direncanakan kayak gitu. Anakku tersenyum, nggak sedih kayak gitu. Aku juga nggak sedih juga ninggalin anakku berdua kayak gitu. Namanya Pak suami aku nggak tahu. Pak suami dulu apa aku dulu kayak gitu ya, sama aja. Pak suami ninggalin aku ninggalin Pak suami. Sama nggak tahu aku yang mana. Yang mana duluan aku nggak tahu. Aku jalani aja. Aku bukan Tuhan ya. Kecuali mau dibunuh atau dibunuh diri kayak itu. Jaringannya nggak bisa. Ini kalau jaringan nggak bisa kayak gini. Ini harus coba lagi. Dicoba lagi kayak gitu sampai bisa. Udah aku coba-coba lagi ya. Udah subuh itu. Adzan berkumandang. Ada jadwalnya kok. Kalender tuh biasanya ada 4:30 sekarang. Udah ya. 4 jam 4:30 kurang 1/4. 7:02. Aku mau nganter anak aku sekolah kayak gitu. Sekarang hari Senin, tinggal 1 hari lagi ulangannya selesai. Aku kemarin kayak gak ganti ya baju aku itu. Aku kan punya blogger itu, jilbabku sahabat sejati aku. Kayak gitu, kemarin ini udah dicuci loh ya. Jangan bilang aku kok gak ganti sih, kemarin putih hijau misalkan ya. Aku nggak narsis banget sih, tapi aku cuman menjelaskan kan, meskipun banyak baju tuh kalau aku nggak sempat mikir tuh ya aku sekarang pakai baju apa, apalagi sibuk kayak gitu ya. Menurut aku sih sibuk banget mikirin ini, mikir bercabang-cabang cicilan. Terus ya sekolahnya anak gimana nanti masa depannya. Sebenarnya aku mah pasrah kayak gitu loh. Di kota kan banyak kesempatan, mau jadi tukang Grab, mau jadi apa kayak gitu loh. Aku udah kerja di pabrik aja aku harus sarjana kayak gitu. Terus itu pun aku nggak dapat yang benar-benar aku bisa optimal karir kayak gitu ya. Karena tuh kalau bahasa Inggris udah aku mau belajar loh kayak gitu. Aku disuruh translate, aku belajar kayak gitu. Ini aku habis dicuci, aku taruh di paling sini sendiri. Aku udah nggak sempat milih, aku pilih hijau lagi. Jangan bosan ya, jangan bosan. Aku pakai pakai jilbab itu aja. Anakku, mama tuh kok punya jilbab banyak kok nggak dipakai loh nak. Mama itu disayang-sayang juga kan, nggak semuanya digelangsar kayak gitu loh. Digelangsar tuh dipakai terus kayak gitu. Semuanya kan mama masih panjang waktunya nganter kamu sampai sekarang masih kelas 6 kan, kurang 6 tahun lagi SMP SMA. Kalau kuliah insya Allah anakku mungkin aku hatiku udah apa ya, udah siap melepas kayak gitu, udah siap anak laki-laki. Ini udah selesai. Ini aku nggak sempat aku milih-milih lagi, aku pilih hijau lagi. Nanti dikirain aku nggak salin. Aku tuh cuman pakai antar jemput aja kayak gitu. Udah, aku tuh orangnya sensitif banget, punya perasaan banget kayak gitu loh. Ya tapi kalau aku dikatain kayak gitu, aku tanggap langsung kayak gitu, bereaksi langsung kayak gitu loh. Feeling itu loh kayak gitu. Ini orangnya kayak gini nih, orangnya kayak gini. Makanya aku, waduh, apa aku nggak cocok ya kerja ya kayak gitu. Nggak dapat banget kayak gitu. Aku dapatnya pengalaman lebih mahal kan kayak gitu. Kalau aku lihat dari materinya sih aku nggak ada apa-apanya kayak gitu. Tapi dari pengalaman itu aku tahu, oh jadi guru tuh harus kayak gini ya. Perfeksionis banget kan aku orangnya itu ya. Jadi kerja pabrik itu kayak gini ya kayak gitu. Harus ada supportnya pokoknya. Kalau aku kalau aku numpang hidup di dunia nggak apa-apa aku kayak gitu. Bapakku di dunia gini cuma nonton ngombe. Ini nggak apa-apa pak kayak. Kadang-kadang kayak gitu sih.
Airku udah penuh. Aku udah mau berangkat. Oh, ada yang lupa. Anakku sudah nunggu. Enggak mau? Enggak. Ya, enggak mau. Oh, basah. Hujan. Aku tak tahu. Aku mau beli gurame. Murah, banyak sekali macamnya. 2000. Apa kisahnya? Gratis 1000. Atin. Ya. Ini gurame. Pinggir jalan. Bang, ini teri ya Pak? Iya, teri Mujair, teri basah, nus, cumi-cumi ya Pak? Udang banyak sekali udangnya. Kerang, dorang, ini belanak ya? Laosan. Laosan. Ini kuning, ya, Kuniran. kuniran. Ini apa? Embung. Ini tuna. Dalam. Salem. Ini P. P gede ya. Kok ikan P ini sing gede paling. Ya Pak P enak iki kotokan. Kotokan. Iya, nah. Itu sepeda aku di situ parkirnya. Naik sepeda tuh enak, fleksibel. Mau masuk pasar ping 10 no ya gak macet ya Pak. Ini kuningan, kuniran. Dipotong nggak, Pak? Iya, Jadi 5 kayaknya. Sama kepalanya jadi 2 ya Pak. Aku enak terbantukan ya. Aku kari ngumbah tok. Ngumbah ulang. Lumayan lah. 28. Ini dicuci sama Paknya. Kerang 13.000. Ini kotokan ya, enak iki jane. Aku nggak pernah masak ini. Kueku wis resik. Siap. Seger-seger ya. Tapi di es ya, di es juga ya. Oke, Mas. Seger, tapi pun mati. Ikan. Satu kali aja. Cuma tinggal diulang. Makan gelas. Ini lah ini. Ada nyemplung, Mas. Nggih. Jandalin ke sini, gak repot kan? On the way. Sama. Bajak sawah kayak gitu, bajak sawah munyer sampai selesai, sampai ditanami lagi. Bangong.
aku mau beli bensin. Udah mau beli bensin. 3 kurang 3 menit. Jemput anak aku, habis itu aku muter-muter muter-muter jemput anak aku kayak gitu. Terus ya tadi kemana ya, ada aja aku ada urusan. Terus aku bersih-bersih, ini udah nggak, kolong-kolongnya udah aku bersihkan kayak gitu, udah kayak gitu. Tapi ikanku nggak kenapa-kenapa, itu ikanku masih tak simpen di sini. Oh, jadi beku. Oh, jadi es. Aku rendam aja ya. Aku rendam di sini. Oh, aku rendam aja. Sama plastiknya nggak apa-apa. Nih ada 2 plastik. Aku rendam dulu. Oh, kan membatu ini. Membatu ya. Tak tinggal berapa jam aku jalan-jalan tadi. Jalan-jalan. Aku ada urusan penting. Urusan penting. Ibu-ibu sok sibuk banget. Ya kalau ibu-ibu cuma masak, nungguin suami kerja kayak gitu. Terus uang sekolah sudah cepat, uang listrik sudah cepat kayak gitu. Gak ada tanggungan lain kayak gitu. Gak tahu ya yang lebih bikin hutang itu apa sekarang. Aku makannya ya itu aja. Masa mewah sih? Aku ada tahu tempe, hati ayam itu aku biasanya beli 10.000. Itu udah banyak. Kayak gitu loh. Yang bikin konsumtif tuh apa ya? Ya mungkin ini cara negara untuk ya bekerja itu penting kayak gitu loh. Kalau sudah kaya ya itu berbagi kayak gitu. Kalau terlalu banyak itu kan biasanya istrinya banyak ya, kalau nggak ada yang disalurkan itu uangnya, itu bingung mau beli apa ini. Semuanya mau dijadikan istri, karyawan dijadikan istri, teman sahabat dijadikan istri kayak gitu ya. Makanya aku sangat sangat menjaga sekali kayak gitu. Aku nikmati aja kayak gitu. Aku harus begini, harus begitu. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Sesuai prosedural lah kayak gituan. Aku juga kayak gini masih mampu aku bekerja sendiri di rumah kayak gitu. Aku udah gak minta gaji 1 juta sekarang kayak gitu. Udah lunas lah anggapannya. Utang itu DP ibu aku itu kayak gitu udah lunas. Aku nggak minta jatah ke salon, jatah kemana, nggak. Makan lah ya kayak gitu. Makan. Yang penting makannya kenyang, anak-anak nggak sakit-sakitan. Ini kalau aku satu batuk semuanya. Aku mau ngurusin cucianku dulu, kemarin kan banyak ya. Aduh, tadi malam hujan angin. Jadi dimasukkan ya udah. Aku mau ngurus cucian dulu. Kayak gitu aja. Setiap hari aku kalau ya aku tergantung dari kegiatanku. Kadang aku gak mau ekspos semuanya kayak gitu. Karena pribadi banget. Kalau sama aku berangkatnya sama adalah teman kayak gitu. Ya solusi itu aku bantu sedikit-sedikit. Aku gak bisa bantuin Pak suami aku banyak. Selain pekerjaan rumah kayak gitu. Dulu ya. Airnya ikannya masih aku rendam di air supaya cair tuh esnya. Ini udah banyak sekali, 1 keranjang kayak gini. Oh, udah kosong semuanya. Hujan gerimis. Mendung banget. Mendung sekali. Semoga nggak deras ya apanya hujannya. Oh iya. Ay. Udah mendung. Lipat-lipat. Aku setrika. Banyak tapi aku mau marinate ikan dulu.
Yang punya anakku tak masukkan ya. Aku marinate dulu ikannya biar bumbunya meresap kayak gitu. Udah. Marinate dulu, ini udah kayaknya udah lumer. Aku marinate dulu ya, aku cuci dulu biar bumbunya meresap. Sih ya. Udah nggak membeku lagi. Bumbu raciknya kan baskom kayak gini untuk dimarinate. Udah, kasih air ya. Sampai larut semuanya. Nih, dilumuri semuanya. Nanti sore jam 5 kayak gitu tinggal digoreng. Kan sudah meresap ya. Tadi aku harusnya itu langsung pulang dari pasar itu kayak gitu. Aku ada keperluan ya. Jadi aku keluar rumah berapa jam ya? 3-4 jam lah. Kayak gitu sama adalah temen aku. Temen cewek lah. Masa cowok? Nggak mungkin aku keluar sama cowok, itu nggak mungkin banget. Udah dilumuri semuanya. Aku kan membatasi ya pergaulan kayak gitu. Udah jadi seorang istri kayak gitu loh. Udah aku mau marinis dulu. Aku takut kayak gitu. Udah nggak boleh kerja. Katanya nggak dapat uang. Ya udah aku berhenti aja. Kok bingung aku. Aku orientasinya apa kayak gitu loh, bahwa jadi ibu itu jadi istri itu lumayan bebannya. Jadi ibu tambah lagi jadi nenek, insya Allah ya. Namanya jadi nenek ya kan, nenek gak aku aja sih, banyak kayak gitu loh ya. Biasa aja lah, semuanya harus dipersiapkan mental, harus kuat mentalnya ya, harus siap kayak gitu loh. Jadi aku pingin banget jadi orang tua yang selesai kayak gitu. Kira-kira itu kayak aku mau mundur alon-alon ya, kira-kira aku meninggalnya tahun jangan gitu. Aku nggak tahu mundurnya kapan ya, pokoknya aku bikin aja yang aku ingin selesai dengan diriku sendiri itu dari segi keuangan dulu. Kira-kira aku umur berapa kayak gitu aku sudah gak punya hutang lagi, jadi aku gak kasih beban ke anak cucu aku kayak gitu loh. Makanya aku gak mau nambah beban lagi kayak gitu loh. Berat bebannya jadi orang tua, 2 anak ya. Kedua orang tua sedunia. Orang tua sedunia, orang tua satu negara, itu berat banget loh ya. Jangan disepelekan. Bapak ibu aku itu kayak gitu, udah nggak repot-repot ngomongnya tuh, saklek banget. Sekali ngomong wis masuk mak jelek kayak gitu. Ibu aku tuh kayak gitu, sekali ngomong mak jelek, durung mam kayomu aku ya wis, ya udah. Ibuku nggak mau koyoku kok kayak gitu loh. Maksudnya ibu, mungkin aku nggak boleh juga koyonya dia. Koyonya ibu aku. Tapi nggak tahu ya, pernah bertengkar sama adiknya sampai kayak gitu. Aku tuh sampai salah persepsi kayak gitu loh. Maklum lah. Ya udah aku harus sabar kayak gitu. Yang penting makan yang kenyang. Udah aku taruh di box ya. Sudah keluarga berencana hampir berhasil ya. Kayak gitu loh, hampir berhasil keluarga berencana itu kayak gitu. Aku selang-seling aja ya naruhnya, buntut, kepala, pundak supaya ngambilnya mudah kayak gitu, merata kayak gitu. Ya kayak lah ya wah. Kayaknya loh Indonesia itu hampir selangkah lagi. Tapi harus sabar. Ya mungkin orang Indonesia itu karakternya itu
mudah tergoda. Mudah tergoda menurut aku loh. Banyak uang sedikit tergoda. Terus punya hambatan sedikit tergoda. Aku sih kalau nggak gara-gara aku itu apa ya? Ya media sosial ya. Aku jadi ingat teman aku, terus aku ingat ya udah aku nggak sempat tanya juga. Tapi ya udahlah aku bikin vlog ini buat kenang-kenangan kayak gitu buat anak aku. Udah ini aku simpan kayak gini. Nanti digoreng. Aku taruh sini. Tuh penuh kan kulkas aku. Taruh sini juga nggak apa-apa sih. Tapi aku takutnya nanti digorengnya nanti aja, nanti malam taruh sini. Aku takutnya beku. Gorengnya tuh minyaknya meletup kayak gitu loh. Udah selesai. Aku udah selesai semuanya. Aku mau ke atas lagi, mau yaitu beresin laundry center. Laundry center itu di luar. Di yang banyak-banyak itu loh ya, yang bayar itu loh ya. Aku laundry room. Kan pinter kan bahasa Inggrisnya. Ya udahlah, yang penting anakku pinter-pinter semua kok. Kalau bahasa Inggris itu alhamdulillah. Aku sampai sempat terfikirkan anakku biar gak mikir banyak, sekolah yang gampang aja, yang penting kamu gak kelaparan. Aku yo dilapar. Kalau lapar itu satu emosian, yang kedua tuh sulit berpikir secara positif, itu sulit banget kayak gitu loh. Kecuali puasa kayak gitu ya. Puasa itu kan iman yang bekerja kayak gitu. Hati ya, lebih sangat supaya terenyuh kayak gitu, bagaimana orang kelaparan itu kayak gitu, bagaimana merasakan sulitnya mendapat uang itu. Aku sebenarnya itu aku udah dari kecil loh ya, aku menabung itu kayak gitu. Aku udah dikasih kesempatan untuk menabung dan banyak uang. Mungkin aku katanya terlalu loyal kayak gitu, kalau punya uang tuh dikit-dikit boreki, dikit-dikit lah. Kan beda ya. Beda kan, dulu kan masih anak-anak aku kayak gitu. Aku gak ngerti uang aku. Yang penting kayak misalkan aku mau nonton bioskop kayak gitu, aku ditinggal sama temen aku. Aku masih kecil ya, masa aku nonton bioskop sendirian. Gak nonton kenapa sih? Cukup kan ceritanya aja kayak gitu. Ya gak enak, aku kan kepingin masuk bioskop yang keberapa itu ya, yang kedua lah kayaknya. Catatan si boy itu aku biskup baru Guntur, kan dulu ada Garuda, ada Guntur. Di sana itu ada kayak gitu, Ria tuh kemudian diganti Garuda, diganti Ria film. Udah sekarang udah nggak ada tuh, di mana diganti di Wijaya Kusumo. Seneng banget aku itu kalau nonton bioskop loh. Layarnya besar sekali. Aku di depan kayak apalagi yang 3 dimensi aku belum merasakan. Aku belum merasakan bioskop 3 dimensi. Lek, kamu itu kok nggak menengah, nggak kelihat ke bawah sih kayak gitu. Masih ada loh, aku aja juga kelaparan kok kayak gitu. Apalagi bulan puasa kayak gitu. Terus ya aku bukan up and down ya kayak gitu. Orang butuh hiburan kayak gitu. Aku Netflix aja nggak pernah nonton, nggak sempat. Paling aku YouTube Family Channel aku suka kayak gitu. Terus apalagi banyak lah hal-hal yang aku pingin tahu kayak gitu. Aku mau lanjut setrika ya. Capek aku hari ini banyak ngomong tuh. Sebenarnya aku cambuk buat aku kayak gitu supaya aku bukan apa ya, ini pengalaman mahal banget kayak gitu dari aku kecil. Aku ngomong keluargaku kayak gini itu supaya apa ya? Ya supaya nggak mudah merantau. Kalau kamu dikasih sama orang tuamu ini loh warisan ndang jaluen. Ndang jaluen, ndang ringkes ngono loh. Maksudnya orang tuamu biar gak biar gak apa? Biar gak sedih kayak gitu loh. Ibuku aja bilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mak, kamu tak belikan rumah, soalnya rumahku gede kan, lumayan lah, tingkat lagi di tingkat. Sebenarnya aku nggak di tingkat, nggak usah lah bu, nggak usah di tingkat. Mungkin ibuku takut, nggak tahu aku prioritasnya apa lagi kayak gitu loh. Padahal aku udah nggak tahu lah, ibuku pikir aku panjang umur ya, kok malah nggak ada kayak gitu loh. Aku alah rongono, aku nggak tahu ya.
langkah cepat ya, salah kayak gitu, salah jalan aku itu ya. Andai kan ibu aku tuh aku dikasih kan aku mau ya 1 juta per bulan nyicil ke ibu aku tanpa bunga, ibuku kan lumayan sih kayak gitu loh. Mungkin 2 juta lah per bulan. Zaman dulu. Duh, bingung aku. Udahlah gak usah ditangisi yang sudah terjadi. Aku sampai kewalat terserah kayak gitu. Yang penting aku gak ganggu hak orang lain kayak gitu aku. Kayak gitu. Aku makan sudah tahu tempe, Pak suami aku boros banget. Aku dikatain boros-boros sekali. Itu aja aku beli 100.000 itu bisa 5 hari kok masih dikatain boros. Dasar. Dia itu tinggal nggak tahu aku. Ya kayak gitu, makanya aku ini pengalaman ya, kalau supaya cinta sejati itu tetap berbunga-bunga terus, jangan urusin tuh kayak nyicil rumah itu sebaiknya sebelum nikah kayak gitu. Kalau kendaraan sepeda motor terserah, kalau dikasih orang tua mobil juga terserah ya. Kalau masalah aku gak bahas orang kaya loh ya. Kalau orang kaya mau apa aja terserah kayak gitu. Masalahnya juga kalau kayak temen aku tuh disiapin ini. Kadang-kadang itu ada masalah yang inilah, yang itulah, kadang lo ya bercerai. Aku nggak tahu juga kenapa bercerai kalau sudah kaya kayak gitu loh. Iyalah kadang masalah anak, sulit punya anak. Itu masalah perkawinan. Aku ngomong berdasarkan unek-unek aku apa? Daripada karena apa ya, pelan-pelan lah ya mungkin ya. Aku dulu dikasih penyuluhan enggak, aku yang daftar nikah bapak aku. Yang bayar juga bapak aku. Kesuwen arek dang nikah dang wis. Bareng ngono cerai. Sakarep enggak ngono lah enggak. Bapakku tuh tak orangnya kayak gitu loh. Wis agian malu gak nikah-nikah nak wis runtang-runtung wong loro 7 tahun kayak gitu loh. Makanya aku sama anak aku tuh kan pihak perempuan ya, kalau kamu ke sana yang sopan kayak gitu. Aku jaga jaga nama baik orang lain itu bagus, kamu namanya juga jadi baik kayak gitu loh. Bukan sok-sok sopan kayak gitu, bukan kayak gitu. Aku mau nyuci dulu ya, banyak ngomong kayak gini sebenarnya aku ada yang lebih wajib kayak gitu loh, pihak apa kayak ahli perkawinan, konselor perkawinan kayak gitu. Aku cuman berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Merantau, aku udah bebannya itu aku udah dikasih ijazah kayak gitu, udah dikasih sawah, usaha dikasih rumah sama pak suamiku kayak gini, aku udah mau kayak gitu. Kalau kamu minta cepet kayak gitu, kenapa kamu gak ngomong ke aku kayak gitu? Pasti aku minta cash sama bapak aku. Aku gak akan nuruti adikku bilang eman mbak, soalnya prosedurnya itu sudah berjalan kayak gitu kan. Aku nyicil 10 tahun ya, habis itu sudah berjalan itu 10 tahun mbak. Nanti kalau kan dipotong kan sebenarnya, aku paling minta bu ayo dijual sekarang, siapa tahu harganya naik kayak gitu. Aku kan pasti kayak gitu. Aku gak gak ngurus kayak gitu. Aku gak tahu media sosial kayak apa kan, temanku sahabat aku berjalan di dunianya pak suami, ngikutin aja kayak cinta sendiri kayak gitu loh. Kayak cinta sendiri aja aku, kayak pingin ini harus lunas. Aku dikasih masukan aku nurut, aku dikasih masukan aku nurut kayak gitu loh. Lah aku gak punya pendirian karena aku bingung juga kenapa ini kok begini, kenapa begini kayak gitu. Aku gak bilang adik aku sentimen ya kayak gitu, biar biar apa sawahku gimana kayak gitu. Aku nggak, ya pikiranku positif sih, mungkin tambah lama tambah mahal. Memang iya tuh 400 laku dulu 75, terus 150 sampai sekarang itu 400-an lebih. Kalau sekarang lagi selisih 2 tahun, itu 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun paling sekarang itu sudah hampir 700-an. Naikannya kan cepet kan kalau investasi tanah kayak gitu, rumah kayak gitu loh. Kalau rumah sih masih itu ya kena keropos kayak gitu kan, apalagi gak ditempati. Kalau gak ditempati rumah tuh kan kadang keropos, kayu-kayunya kayak gitu kan, genteng-gentengnya pecah-pecah, apalagi gak ditempati kayak gitu loh.
Kalau investasi mending tanah aja, itu nggak berisiko. Menurut aku loh, aku tuh sawah jadi nggak berisiko banget. Udah, ini sekedar pengalaman ya, banyak ahlinya. Anak aku tuh, buat anakku cuma dua. Semoga aku bisa menyiapkan ya kebutuhan pokoknya tuh makan ya. Kebutuhan pokok aku, kebutuhan wajib aku, bukunya masuk keliru. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Lah ya, kebutuhan pokok itu makanan, kebutuhan kebutuhan primer itu rumah, tempat tinggal, sandang pangan. Kebutuhan sekunder itu rumah dulu ya. Masa aku pakai kebutuhan primer itu kayaknya sandang pangan. Kebutuhan sekunder itu apa ya? Aku lupa. Kayak apa sandang dulu ya? Sandang dulu kayaknya. Mau tidur di ya ya mungkin kebutuhan primer tuh kayaknya sandang. Aku lupa kebutuhan sekunder itu sandang pangan ya, bener ya, sandang pangan. Kebutuhan sekunder, bahan pokok itu ya, kebutuhan pokok itu beras kayak gitu ya. Kebutuhan primer itu sandang pangan. Kemudian kebutuhan sekunder rumah, tempat tinggal. Kebutuhan tersier itu kayak TV, HP, ya kayak gitulah, termasuk listrik. Listrik itu kebutuhan sekunder, yang penting zaman dulu lampu lampu teplok, aku tuh lampu teplok aku sih mau berbagi tuh karena itu sih kayak gitu. Di rumah mbakku sudah gemerlap listrik kayak gitu. Aku baru kelas 4 itu masih baru ada listrik kayak gitu. Makanya aku pingin berbagi kayak gitu. Kok sekarang kamu kayak artis? Artis YouTube. Padahal kamu itu pakai lampu teplok dulu. Coba aja artis yang pakai lampu teplok siapa aja. Bisa ditanyakan nanti kan di survei ya. Atau pejabat yang sempat pakai lampu itu. Ada enggak ya? Enggak tahu aku kelas 4 itu baru melek melek listrik kayak gitu. Dulunya pakai Petromax bapak aku. Enggak sedih sih aku. Senang aja bermain-main di atas di bawah terang bulan. Aku senang banget kayak gitu. Terang bulan itu pasti di depan rumah semuanya. Sama mbah aku yang nemeni, ibuku kuliah, diantar bapak aku, kemudian ada listrik. Sebentar lagi ibuku kuliah itu ada listrik loh. Sebentar itu ada listrik, alhamdulillah kayak gitu. Terus ibuku beli meja belajar, beli kulkas kayak gitu. Padahal sambil kuliah itu. Bapakku usahanya macam-macam. Toko sembako, terus gas manten, terus nyewain mobil, nyewain traktor untuk membajak sawah itu kayak gitu. Iya, nggak, kalau di kota mungkin nggak tahu, aku cuman nggak tahu aku ya, nggak tahu aku, nggak merasa. Kamu jangan merasa sedih sendirian, kan banyak yang ngalami kayak gitu. Masa sih kayak gitu? Kalau kamu tahu SMP yang nggak perawan siapa, SMA yang nggak perawan berapa orang, kenapa anak-anak yang mengalami kayak aku itu nggak disurvei aja kayak gitu? Berapa orang yang mengalami kayak aku? Ya wes, aku tak seriko ae, ngambul, aku gak gawe video ae. Wes, aku gak gawe ae, mari ngenteni sampai. Tapi kamu bisa kan? Pas suami aku lu cek seneng ini ono video, gawe nggak video nih? Mungkin buat kalau aku mati duluan ya. Ya awas kamu ya, kalau aku mati kamu keluar rumah, awas. Wis anak lanang kabeh ku wis panglima paling paling apa ya, yang aku harapkan jaga bapaknya kayak gitu. Insya Allah ya, pada setrikaan kayak gini diancep kayak gini. Udah kan? Udah nyala. Hai, aku tuh cuman berapa menit ya, butuh setengah jam. Udah ya, masuk lemari. Semakin lama kamu bisa semakin cepat kayak gitu. Ini cuman seragam aja, baju keluar, kaos-kaos anakku yang masih kuliah itu terutama
masih kuliah sama seragam anak aku tuh penting banget kayak gitu loh. Masih dalam tahap ya Pak suami pasti juga sama aja. Bajuku baju keluar aja. Daster aku nggak pernah tak serika. Pokoknya jangan langsung dipakai aja. Mengendap dulu pakai kapur barus. Jam 5 kurang 7 menit ya. Aku mau nyiapin buka puasa. Ya kayak tadi ya, goreng, lanjut goreng gurame. Kesukaan anak aku. Bisa kompornya. Tadi aku balik 2 kali ya. Yang ketiga kali Pak suami aku. Aduh, nggak tahu. Kayaknya karetnya kendor. Harus diganti karet kayak gitu. Aku nggak ada stok ya. Belinya di mana ya? Karet kayak gitu. Udah aku mau masak. Masak, goreng. Ini aku kayak gini aja. Tuh aku saring biar bersih. Terus minyaknya. Aku ya mulai memasak buat berbuka puasa. Ini dulu gurame dulu, karena tahu tempenya sudah aku kukus. Udah. Oh ini ya, tahu tempe yang kemarin tuh apa ungkusan ya, botok. Nah ini aku rebus semuanya. Kukus kok rebus sih, beda ya. Kalau kukus itu airnya, kalau kukus tuh kasih air dulu. Nih mangkok kayak gini ya. Ini udah 2 aja sekaligus. Aku nggak beli telur asin, kehabisan stok. Udah kayak gini aja ya. Ini sudah ada ati sama udang. Tuh nyalakan 2 tungku, aku nyalakan semuanya bareng-bareng. Aku ambil penjepit. Mana penjepit aku? Mana ya penjepit aku? Ini penjepit. Badannya, kepalanya, udah 3 aja ya. Buntutnya nanti aja. Kayaknya 3 aja cukup ya. Soalnya anakku ini nggak tahu buka di rumah apa enggak. Kayaknya malam pulangnya. Udah 3 aja. Aku masukkan lagi nih sisanya. Kayak gitu. Aku kelihatannya belanja banyak padahal ada ini loh, kulkas. Oh, kayak gitu kan. Nah, lebih menurut aku sih lumayan lah, efisien. Ini aja aku pakai lagi nih. Sekarang aku siram pakai teh aja ya. Kan aku taruh kulkas jadi gak bau. Masih bau lemon. Aku mau bikin lemon tea. Ada juga. Aku kukus saja ya. Aku kasih, ini baru ya. Jadi ininya belakangnya ini masih dari cucian ini. Aku ganti aja. Kayak gini, aku ganti aja. Tuh, kayak gini terus. Ya, kayak gini ya. Udah. Aku ambil dulu. Mau masak nasi dulu ya. Aku masak nasi dulu. Kan masih ada sedikit tapi. Udah segitu aja sudah cukup ini buat sekalian sahur. Udah kayak gitu aja, gak usah di apa-apain. Wes
sekali aja dicucinya. Ini soalnya sudah beras poles. Udah kayak gini, kurang ya, pas banget, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu keras. Biasanya kadang atos pro. Kalau atos tuh pro, kalau kebanyakan tuh nggak enak. Wow, udah aku nyalakan ya. Ini belum, nih, ini dari sini tuh nyala, udah kup. Tuh magic jar-nya di situ kecil ini. Aku balik. Ya, 2. Kalau rusak, ininya nggak aku buang, nggak aku kasih ke loak, aku ambil aja ininya. Jadi ada gantian kayak gitu. Jadi ada 3. Nggak kan, kalau ininya aku kasihkan ke orang ya, kalau itunya enggak, pancinya enggak. Magic jar 1 1 liter, ada yang 0,8 liter kan. Aku beli tuh sudah, yang 1 itu masih ada. Aku 5 kali ganti magic jar selama menikah 25 tahun itu. Pertama Namyang. Kemudian aku punya anak Namyang ya. 400.000 zaman dulu tuh. Masih jarang 400.000. Terus ini aku beli apa, Mas Pion kayaknya, masih tak simpen. Besar. Kemudian aku beli kecil 2. Rusak. Pancinya aku ambil, nggak tak loak no. Nggak aku loakkan pancinya. Terus yang ini terakhir ini. Jadi aku punya gantian 3. Selama menikah aku 5 magic jar. Ayo kamu hitung selama menikah. Aku menikahnya 25 tahun, 5 magic jar. Ukuran besar 2. Itu awet banget Namyang. 400.000 zaman dulu, sekarang 250 dapat kayak gitu. Enggak tahu mereknya apa kayak gitu. Cina kayaknya ya. Aku Namyang itu juga Cina ya, tapi 400. Ada lacinya bawah. Tempatnya entong. Bagus itu loh, sekarang nggak ada. Lacinya itu bagus banget. Di bawahnya, di bawah ini ada tempatnya entong. Itu inovasi banget ya, bagus. Sekarang aku cari nggak ada. Tempatnya entong rapi banget, kayak laci kayak gitu. Magic jar ada entongnya di bawah. Namyang. Udah aku, warnanya bagus, warnanya kayak tembok aku. Hijau Tosca. Kok tak buang ya? Nggak, aku cari lagi nggak ada. Aku suka yang kecil tapi ada lacinya di bawah, ada lacinya entong, buat entong itu kan. Kayak gini nih, ada laci entong kayak gitu tuh bagus, inovasi banget ya. Harga naik 300 saja. Mau 330.000. Tahu ya. Mungkin desainnya itu yang sulit. 50.000. Mungkin ya 50.000. Harga 50.000 ada entongnya beda kayak gitu ya. Misalkan 300. Nggak ada tempat entong di bawah. 350 ada entongnya, kan mending ada entongnya, ada selarekannya kayak gitu. Bagus banget. Kayak gini, ada kayak gini loh. Tapi entong khusus entong. Aku gak bisa bayang no. Seneng banget, rapi kayak gitu loh. Memang sih kalau kering kayak gitu kan, tapi kan kalau dipakai kan baru terus disimpan di situ kan bagus kayak gitu loh. Kalau entongnya 1 ya kering dicuci ya. Entongnya paling nggak 2, nanti kalau sudah dipakai ganti baru, pakai ganti baru. Aku pingin sih, tapi belum cari aku. Masih utuh ini, ada 3. Kapan-kapan aja aku pingin, itu bagus banget. Gak ada aku iklan ada entongnya di bawah, itu gak ada. Aku ada tuh Namyang 400.000. Bagus sekali. Ada entongnya di bawah, laci entong itu. Entong tahu entong? Entong. Ya wis, aku tak lanjut masak ya. Bikin teh jahe dan jeruk. Atau enaknya itu kasih jahe
Gak usah pakai teh ya, soalnya aku batuk. Nggak ngefek sih pakai teh apa. Lemon tea jahe. Lemon tea jahe. Aku mau buat lemon tea jahe. Soalnya anakku batuk, aku nggak sempat ke apotik sama kemana itu, ke klinik, nggak sempat aku kalau batuk aja aku kasih jahe kayak gitu aja, obat di apotik. Nih aku ambil aja ininya ya, nih kasih jahe, dikasih gula sedikit sama teh. Ini jahenya ya, jahenya, jeruknya, ini jahenya nih, jahenya aku taruh sini, diseduh aja. Ini bubuk jahe, boleh pakai teh, nggak pakai teh juga nggak apa-apa. Ini lo gresik. Ini bubuk jahe, gula, nggak usah pakai teh ya. Ini aku seduh 3 kali, enak, tapi taruh kulkas ya. Tapi ditaruh kulkas loh. Gulanya 1, 2, 3, 4. Udah, nggak usah pakai teh ya, biar masih bening-bening kayak gitu. Ini ya, aku pakai nampan ini aja. Aku ada 2 aja sih, 3 dikasih ibu aku. Aku yang beli, terus ibuku meninggal tak bawa. Ibuku meninggal ibuku meninggal, sebelum meninggal nggak dipakai ini, nggak digawe. Bagus banget, kayak gini loh modelnya itu, tapi bunga-bunga mawar. Ini kan buah ya, itu bunga mawar, bagus sekali. Loh, ada di situ kayaknya. Bagus banget nampannya, itu warnanya warni-warni. Mawar-mawar kayak gini. Aku 10.000 loh zaman dulu. Tebel tapi. Sekarang kok belum ada lagi, belum produksi lagi kayaknya. Udah. Ini jahe jeruk, nggak usah teh guys, kebanyakan. Nih, udah 3 kali ini. Tapi masuk kulkas ya, kalau nggak masuk kulkas kecut. Dek, ini jahe dek, sampai larut semuanya. Ini udah nggak pakai teh nih, sudah kayak gini ya, coklat. Kalau pakai teh ya lebih coklat lagi. Udah gini aja, lemon jahe. Udah, aku tutup aja. Mak kemedul. Udah, tinggal dimatikan aja. Udah ya. Ini botok. Ini guraminya sedikit-sedikit aja, soalnya anakku juga batuk. Kayaknya cuman bertiga ini. Udah. Ini teh angetnya. Teh anget. Jahe lemon. Jahe lemon. Air putihnya nanti aja. Masih jam 6. Biar dingin dulu. Ya kayak gini aja. Aku masih nunggu anakku, Pak suami. Aku bukanya cuma bertiga. Ini lama kan habisnya, 15.000 3 hari ya. Ini masih banyak.
Ya di mana-mana, di ujung dunia manapun banyak uang enak kayak gitu. Ya asalkan bahagia kayak gitu, bisa manage. Aku tuh suaminya tidak, ya anaknya tidak rewel, suaminya tidak rewel, istri tidak rewel. Aku nggak tahu ngomongnya bahasa apa lagi. Bahasa Indonesia. Makanya lagu selamat ulang tahun itu bahagia dan sejahtera kayak gitu kan. Iya. Setahu aku kaya itu enak kayak gitu. Tapi kalau kan asetnya yang jalan ya. Berpikirnya kan berpikirnya memang harus berpikir kayak gitu. Setiap saat gak boleh salah jalan. Kalau salah jalan bisa kolaps. Optimal. Kira-kira begitu. Soalnya aku masih belum ada profitnya ya. Belum titik impas. Titik impas. Break even point belum aku. Rumah tangga aku belum break even point. Kayak anggap aja nyekolahin anak itu aku investasi ya. Pendidikan tuh bagian dari investasi kan. Ya demi kesejahteraan anak kayak gitu loh. Gak terlalu banyak apa ya. Kan kok coaching kayak gitu tuh supaya menjadi karyawan-karyawan yang tangguh terhadap zaman, siap ibarat itu siap menerima pundi-pundi dengan pundi-pundi kayak apa aja siap kayak gitu loh, siap menghadapi tantangan zaman kayak gitu. Anakku sekarang setahu aku zaman anakku sudah sama-sama mengenal, suami istri itu sudah wajib mengenal media sosial kayak itu kayak apa kayak gitu. Kayaknya ya zaman anakku ke atas. Anakku yang kuliah itu. Kalau dulu aku bayarnya itu 50.000. Internet itu gak bisa lihat video. Baca terus. Lihat video tuh lamot sekali gak bisa. Terus ganti 200 naik sampai 300 itu udah bisa ada TV ini. Udah punya TV kayak gitu. TV Android. Ya, kayak tuh enak. Kayak tuh enak, tapi kalau gaji karyawan kayak gitu kan harus banyak income kayak gitu loh. Ibu aku cuma ngasih jari sama mbak-mbak aku sama kain kebaya kayak gitu. Ngemong aku itu ya, ngemong aku itu dikasih jari semuanya. Mbakku ada berapa ya? Semua tetangga tuh panggil mbah. Mbah Syahri, Mbah Suko, Mbah Mulyo, Mbah Mukti, mbahku sendiri, Mbah Sadri, Haji Nur. Itu udah tahu aku. Lima, lima mbah, mbah dari ibu aku. Enam. Kadang-kadang ibuku masih ngasih mbah-mbah yang di kota juga. Ayo, dikasih jari aja sama kain kebaya. Terus aku kuliah, udah pengertian semuanya. Padahal berkurang ya mbakku ya. Padahal mbakku tuh berkurang. Udah pengertian semua, anaknya kuliah semua kayak gitu. Udah pengertian ya mbak, lagian udah berapa lebaran dikasih kayak Bang Toib ya. Dikasih. Kalau Bang Toib kan nggak pulang-pulang ya. Kalau kalau ibuku kan berapa lebaran dikasih dikumpulin, masa dipakai terus. Ke masjid aja mbakku nggak mau pakai yang bagus, ya pokoknya bersih kayak gitu loh. Mbahku yang di desa itu biasanya masih ke masjid, perempuan. Karena dulu kan zaman perang ya, takut sama Tuhan tuh takut sekali. Meskipun sakit hernia itu masih sholat aja. Harus itu ya. Takut. Makanya cucu-cucunya itu disuruh mondok. Kalau dari keluarga bapak aku suruh mondok. Kalau ibu aku, anak aku rada apa ya? Berani menyimpang kayak gitu. Masuk Katolik aja nggak apa-apa. Padahal beda haluan ya, bapakku Muhammad Syahid namanya. Ibuku Fatimah kan enggak sih sebenarnya ya. Nggak beda haluan banget sebenarnya. Tapi aku buku masukin aku ke sekolah Katolik, saudara aku di pondok semuanya. Kontradiksi memang. Aku belajarnya telat agama.
Selamat berbuka puasa. Sudah maghrib, adzan maghrib. Aku mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wabika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Udah ya, itu kerupuknya di sini. Itu kalau kurang nanti. Udah, selamat berbuka. Itu wedang jahenya. Ayo, Dek. Ada yang belum buka, biarkan aja kayak gitu. Udah ya, hari ini itu aja video aku banyak banget. Kadang aku banyak ngomongnya kayak gitu supaya apa ya? Aku tuh takut banget, paranoid banget. Aku kalau ngerti harus hutang kayak gitu, harus dimarahin Pak suami. Aku aja dulu padahal aku nggak pernah dimarahin ibu aku loh ya. Aku pernah nabrak tuh mobilnya keberet, bapakku nggak pernah marah loh. Masalah uang tuh bapakku nggak pernah marah. Sabar aja. Aku minta apa juga dijanjiin kayak gitu. Terus sama Pak suami aku salah ngitung, aku salah prediksi ya. Harusnya aku tuh bisa menyisakan kayak gitu. Masih belum bisa juga ya. Ya insya Allah lah kalau aku berbagi pengalaman ini supaya kamu lebih detail kayak gitu sama pasangannya. Kalau gajinya segini harus nabung seberapa kayak gitu. Makanya nanti apa aja sedetil-detilnya kayak gitu loh. Sampai lupa loh ya kalau aku suka makan. Pak suami aku juga suka makan kayak gitu loh. Ibu aku tuh kan seneng masak di rumah, suka di dapur. Aku kalau ada ibu tuh ya, masih ada ibu, aku belum sempat sih. Aku tuh suka beliin ibu aku blender, magic jar kayak gitu, panci-panci, ceret-ceret kayak gitu, ceret-ceret yang lucu-lucu. Kadang sama ibu kok gak dipakai sih bu kayak gitu. Wes kayak pajangan aja, ditaruh di pajangan kayak gitu, ditaruh di lemari kayak gitu. Ceret warna biru waktu itu. Wes kayak di pajangan. Kalau magic jar langsung dipakai. Kalau kalau blender itu itu nggak dipakai, soalnya dipakai tapi salah, aku lupa ngasih instruksinya bu. Ini ada titik kecil tuh harus kayak gitu tuh aja, aku lupa loh. Akhirnya kayak gitu nggak pas, naruhnya kepental, pecah. Waktu itu beli Philip waktu itu, padahal tak belikan yang enteng loh ya. Ibu nek gawe jus ya lek gawe no lek adi kayak ngono. Ini aku pulang lagi, mana bu jus-jusane, aku kayak gitu kan, blender rusak. Le Adi gak iso gawe ini, padahal ibuku juga gak bisa tapi gak ngaku paling yo. Le Adi di sini, Le Adi di salano, Le Adi gak iso, padahal aku baru ingat ibuku meninggal itu, aku kan lupa ngasih instruksinya. Cuma aku kasihkan, bu itu blender kayak gitu. Ibuku juga dulu jarang telepon sih, gak kayak gini murah kayak gini. Aku gak sempat juga ngasih ibu aku tuh uang banyak-banyak kayak gitu, paling bayar utang. Ya kayak gitu namanya juga, paling bayar utang aku ke ibu aku kayak gitu. Coba sekarang aku masih punya anak dua nih, gimana ya, aku nggak tahu. Paling ya aku sekolah di negeri mungkin. Kan ada ibu ya, ada solusinya. Atau kalau misalkan aku bantu ibu apa sekolah di negeri ya kayak gitu, paling aku lebih ke investasinya tuh ke aku semuanya, paling kayak sawahnya itu ke aku. Gak iso aku pengen mbakmu, masa adikku mau nyerobot kayak gitu gak mungkin. Wekku ya wekku, adikku ya adikku kayak gitu. Kan udah satu-satu semuanya kayak gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, adik aku kan nggak ada ibu bapak ya, gantinya yaitu punya aku tuh. Kenapa sih kamu nggak mau nempati rumahnya Mbak Lili yang dibangun sama ibu kayak gitu? Enggak, aku pingin mandiri Mbak. Takut ya mungkin. Kasihan ya bapak aku itu bekerja terus sampai umur 69 tahun tuh bekerja terus. Aku nggak sempat, pikir aku panjang umur aku bisa ngasih kalau sudah senggang kayak gitu loh. Nyatanya aku nambah anak lagi kayak gitu. Aku gak senggang-senggang perantauan ini ya. Kalau kecuali warisannya itu dijual kayak gitu ya. Komitmen sama ibu gitu.
ya wis ngasih berapa satu bulannya kayak gitu, jadi ibuku terjamin kayak gitu loh. Nah, ibuku juga bilang aku gak tuh ibuku kalau bertengkar tuh kayak gitu. Durung mangan koyomu, ibuku tuh kayak Kak, aku kamu tuh apa kayak terlalu apa kayak wartawan aku ya. Misalkan kayak apa kayak gitu. Biasalah. Ya wes aku durung makan koyo, tapi kalau dikasih-kasih apa itu ibuku ya mau aja dikasih kak. Aku sedih sih kalau inget ibuku kebanyakan saudara 8. Kalau orang kaya sih nggak apa-apa. Padahal itu sebenarnya sudah punya rumah masing-masing loh ya. 8 itu sudah punya rumah masing-masing loh. Heran aku. Aku tuh sampai aku besok nek tuwek mas, aku nggak mau. Mending anakku yang mentereng ya. Terus anakku nggak punya utang, nggak ikut aku numpak sepeda motor, asalkan tabungannya aku punya tabungan. Muga-muga anakku nggak sampai punya utang ya, jaga-jaga ya. Tapi kalau punya utang padane entuk bule yo. Entuk bule kan duwe akeh yo. Ya pas pas tuku di luar negeri oma. Puh, piro ya dolar misalkan ya dolar ya. Berapa uang ya kan, aduh. Harusnya itu aku nggak tahu gimana ya, sama orang tua tuh harus bagaimana kayak gitu loh. Kalau anakku sih moga-moga anakku mampu mandiri, jadi aku kalau sudah meninggal tuh tinggal ini serahkan kamu, terserah kamu mau dibuat apa kayak gitu. Pokoknya kamu jangan hutang kayak gitu. Kan biasa aja ya, teman itu kan ada ayo patungan kayak gitu, bikin PT bikin apa, nggak taunya nggak ke anaknya kayak gitu loh, bikin PT bikin apa kayak gitu kan ada ya, PT UD kayak gitu loh. Nggak tahu aku loh ya, nggak taunya kan kadang-kadang resiko ditanggung bersama kayak gitu. Ya itu loh bikin usaha itu ya kalau sukses, kalau bangkrut terus istrinya gimana kayak gitu loh, aku pikiranku takut banget kayak gitu. Ya wes pokoknya gak usah muluk-muluk lah kayak gitu loh, aku makan 3 kali, rumah gak ngutang, mobil gak ngutang, anak sehat, itu aja kayak gitu loh. Kok usah muluk-muluk, coba aku hadir di masa sejak dulu kayak gitu ya, aku gak mungkin lah, malu aku mau nulis ayat suci Al-Quran aku gak jilbaban kayak gitu loh, berhubung aku keingintahuannya itu lebih besar kayak gitu. Kayaknya belum puas sih aku sekolah di GSD itu itu udah selesai 2 tahun kontrak ya, tapi aku lebih pede kayak gitu loh. Dulu aku soalnya belajar Injil. Perjanjian baru perjanjian lama, terus ya anak pas suami aku sudah datang, anakku sudah buka sekarang malam nuzulul Quran ya, malam turunnya Al-Quran. Aku itu pelajaran SD loh. Jadi lupa. Aku kepingin sih luar luar kepala kayak gitu loh. Nujulul Quran aja belum malam 1.000 malam, malam 1.000 bulan, bulan 1.000 bulan, malam 1.000 bulan, malam 1.000 malam. Ayo kakean moco sastra. Coba aja, aku udah ada sekarang itu. Aku nggak ada Instagram, aku nggak pakai. Facebook aku nggak pakai. Aku aman ini aja. Soalnya bener-bener aku nggak komersil kayak gitu.